Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam episode keberapa ya? Wah, sudah banyak sekali ya, sudah setahun lebih kita ibadah online seperti ini. Sudah banyak episodenya ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Memang situasinya belum mengizinkan untuk kita bisa ibadah di gereja. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya, harus tetap kobarkan cinta kasih kepada Tuhan, tetap semangat beribadah walaupun hanya lewat online ya. Yuk semua sudah siap ya? Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama-sama anak-anak bangkit berdiri, kita bersama-sama memulainya dengan doa terlebih dahulu. Ya, ayo anak-anak kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur walaupun harus ibadah online seperti ini, tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah. Kalau kami mengingat di beberapa tempat bahkan tidak bisa beribadah karena mereka tidak memiliki internet yang cukup sehingga mereka tidak bisa beribadah. Tapi kami yang ada di sini, kami tetap bisa beribadah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan kami ingin menggunakan kesempatan ini memuji namamu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkati kami pagi ini agar YouTube yang kami lihat boleh tetap berjalan dengan lancar, sehingga kami beribadah dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan hati kami. Tuhan berkati kami dalam jam yang singkat ini. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Pagi ini Lause mengajak kalian untuk memuji Tuhan tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah melimpahi hidup kita, yang sudah menjaga kita. Kasih Tuhan yang banyak tercatat di dalam firman Tuhan. Jadi kita akan menyanyikan 4 lagu berturut-turut, semuanya tentang kasih Tuhan. Anak-anak bernyanyi bersama-sama ya. Yuk. Kasih Yesus dalamku.
for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Kita sudah menyanyikan 4 pujian bersama-sama. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ya. Nah, anak-anak,
tadi Lause bilang mencari tahu tentang kasih Tuhan itu banyak sekali terdapat di dalam Alkitab. Jadi anak-anak, tidak ada cara lain, harus tekun membaca firman Tuhan. Baru tahu cerita tentang Tuhan kita dan kasih-Nya. Yuk kita menyanyikan pujian, ayo baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau Nah, anak-anak, kita sudah menyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Kitab suci adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Seharusnya kita menyukai untuk membaca cerita-cerita di dalam
Alkitab. Nah, anak-anak, hari ini Lause akan memperlihatkan satu video. Jadi hari ini kita bukan mendengar cerita dari Alkitab, tetapi cerita tentang seorang anak yang sangat mencintai firman Tuhan, yang sangat mencintai Alkitab, sehingga dia rela berkorban, rela bersusah payah untuk mendapatkan sebuah Alkitab. Nah, sementara kita begitu mudah mendapatkan Alkitab. Tetapi itu dimulai oleh perjuangan gadis kecil ini yang bernama Mary Jones. Ya, nah sebelum kita mendengarkan, Lause mau kita menghafalkan satu ayat hafalan dulu. Ya, kita menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama dari Mazmur 119 ayat 97. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi ya, yang kedua. Yuk. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pendek ya anak-anak ya. Sekali lagi coba dihafalkan sambil tutup mata, tidak lihat pada televisi kalian ya. Yuk, 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, anak-anak, gampang sekali ayat ini, tetapi penting sekali ayat ini kita hafalkan, mengingatkan kepada kita harus merenungkan Alkitab, perkataan firman Tuhan setiap hari. Nah, anak-anak, merenungkannya bagaimana? Yaitu anak-anak kalau bisa punya buku saat teduh di rumah. Ya, nanti tanya papa mama, ada enggak buku renungan harian untuk anak-anak ya? Kalau ada, kalian bisa pakai itu karena itu tertera setiap hari. Setiap hari ada renungannya. Kalau misalnya papa mama tidak ada, kalian beritahu Lause, nanti Lause akan beritahukan beli buku renungan harian yang seperti apa ya. Penting untuk kita bersaat teduh setiap hari, bukan hanya baca saja, tetapi ada renungannya yang akan lebih memperjelas, lebih menjelaskan kepada kita ayat itu ya. Oke, anak-anak, sekarang semua duduk yang manis, bersama-sama kita melihat video tentang seorang anak yang bernama Mary Jones. Ya, kita lihat bersama-sama. Mary, can you hear the preacher? Mary nods as she listens attentively to the story of David. Not everyone pays such close attention because some are tired from long work. Still, they don't want to miss the Bible study. Once a week, a traveling preacher visits this small town to read from the Bible. You see, this town doesn't have a church, and nobody owns a Bible. Mary always wants to come along with her mother. She knows many Bible stories already, and when she hears a verse she likes, she tries to memorize it. David wanted to live close to God, the preacher says. This is from Psalm 119. God's word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I should memorize that one, Mary thinks. Mama, without that lamp, we would never find the way home.
And God's words, too, are just like the preacher said, like a lamp for our feet and a light on our path of life. Well, Mary, you remembered that well, Mama said. Why don't we have a Bible, Mama? Mary asked. It's far too expensive, dear. Even if we could afford a Bible, no one would be able to read it. Mary lived during a time when most people in her land, called Wales, got by on very little. There were no schools. But when Mary was about 8 years old, that changed. A school was started in a little town about an hour's walk from Mary's home. Mary gladly walks there and back for her lessons each day. She can't wait to learn how to read and write. One day, Mary visits the folk at the weaving loom. She is happy about her learning and can't wait to read them a letter. She doesn't read very smoothly at first, but everyone understands what it says. If only we had a Bible, she says, then I could read it to you. Wait a minute, Mother says from her spinning wheel. Mrs. Evans has a Bible, and she said you may use it once you could read. Why don't you ask her now? The Evans have many fine and interesting things, but Mary hardly looks at them. All she is interested in is their Bible. Mary reads one Bible book after another every Saturday afternoon at Mrs. Evans' house. But she thinks she isn't making much progress. If she had her own Bible, she would have almost finished it by now. Mary washes clothes in the river. One day, she gets an idea. Maybe she could save up for a Bible by washing clothes and doing other odd jobs for other people. Mary, I want you to have these chicks, Mrs. Evans says. I heard you're saving up for a Bible. When the chicks become hens, they will lay eggs for you to sell. Oh, thank you very much, Mrs. Evans. Mary raised the chicks and sold the eggs. She also earned extra money looking after children, weeding gardens, and knitting socks. 6 years passed. Mary counts up how much she has saved. Finally, she has enough money now for a Bible. But only Reverend Charles sells them, and he is in the town of Bala, over 25 miles away. So Mary begins her walk to Bala. She goes much of the way barefoot to save her shoes. On and on over the rugged countryside she trudges. Not even an approaching thunderstorm could slow her down. Finally, she arrives in Bala and finds Reverend Charles. I am so sorry, Mary. I have only one Bible left, and I have promised it to someone else. Mary can't help it. Her disappointment is so great she begins to cry. Have I worked so hard, 6 long years to save up for a Bible, and walked all this way for nothing? What? Said Reverend Charles. You saved 6 years for a Bible? Yes, Mary sobbed. Here, you take this Bible. The other person won't mind waiting a little longer. Her own Bible at last. Can it really be true? Mary beamed with joy. On her way back home, Mary just had to stop and sit and read her Bible. She must be the happiest girl in all of Wales. Meanwhile, back in London, Reverend Charles attends a pastors' meeting. Reverend Charles tells about Mary's visit and says to the other pastors, "It's a shame there are so few Bibles around and they're so expensive. There should be many more, and they should not cost so much, so that everyone in England and Wales could buy their own Bible." "Why only in our land?" another says. "Why not in the whole world?" "Yes, of course, the whole world," the others add. And so they founded the British and Foreign Bible Society. And now, almost 200 years later, Bibles are available throughout the world at reasonable prices. And
And just to think, it began with a young girl who inspired this great vision, Mary Jones. In Mary's village in Wales, there's a monument to commemorate her story. It says, "In memory of Mary Jones, who in the year 1800, at the age of 16, walked from here to Bala to purchase a Bible from Reverend Charles. This event was the cause of the foundation of the British and Foreign Bible Society." Mary's Bible has also been preserved. Here it is. After Mary died at the age of 82, it went to the office of the British and Foreign Bible Society. Kita belajar ya dari sana bahwa Mary Jones seorang anak ya memang lebih besar dari kalian. Seorang anak yang berumur kira-kira 16 tahun. Tetapi pada waktu dia berumur 10 tahun, dia sudah menabung. Dia sudah bekerja keras. Demi untuk apa? Demi bisa membeli Alkitab. Nah, anak-anak bayangkan, apakah ada di antara kalian yang menabung untuk Alkitab? Nah, Mary Jones dia rela bekerja keras dari pagi mungkin sampai malam hari. Dia kerja ini, kerja itu demi menabung. Menabung bukan untuk beli baju baru. Menabung bukan untuk beli sepatu. Tetapi demi beli Alkitab. Luar biasa ya. Luar biasa cintanya kepada Tuhan. Wah, Lause percaya Tuhan sangat bangga pada Mary Jones. Tuhan sangat senang pada Mary Jones. Bayangkan dia berjuang 6 tahun hanya untuk bisa memperoleh Alkitab. Karena perjuangannya, maka sekarang kita punya lembaga Alkitab. Jadi sejak dari sana, kemudian kita di sini ada lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab. Sehingga sekarang ini kita bisa mendapatkan Alkitab dengan harga yang terjangkau, harga yang murah dan gampang untuk mendapatkannya. Kita tidak perlu sampai berjalan kaki begitu jauh ataupun naik mobil cukup jauh untuk mendapatkan Alkitab. Tidak perlu sampai begitu. Kita hanya perlu naik mobil hanya jarak berapa kilometer saja, kita bisa mendapatkan Alkitab. Setiap hari ada, mau pergi pagi, mau pergi sore, mau pergi malam, ada. Kalian tinggal pergi ke toko buku Immanuel, nah di sana kalian bisa mendapat Alkitab, mau yang tulisannya besar, mau yang tulisannya kecil, mau yang bahasa Inggris, semua dengan mudah kita dapatkan. Nah, anak-anak, setelah Mary Jones mendapatkan Alkitab, hatinya begitu senang dan dia baca Alkitab itu setiap hari. Sekarang kita bagaimana? Kita mudah mendapatkan Alkitab. Alkitab itu mudah kita baca. Tetapi masalahnya kita baca atau kita simpan di rak buku. Nah, anak-anak, mari kita belajar seperti Mary Jones, ya. Alkitab yang kita miliki bukan untuk dipajang saja di meja belajar kita, bukan untuk ditaruh saja, tapi mari kita rajin membaca Alkitab. Sebagai anak Tuhan, kunci pertama adalah baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Seperti yang Lause pesankan melalui gambar ini. Ini baca kitab suci dan berdoa itu seperti koin mata uang. Kalian bisa pisahkan tidak gambar depan dan gambar belakang? Tidak bisa. Kalau itu dipisahkan itu tidak bernilai. Ya, misalnya uang koin Rp1.000.
kalian iris tengahnya. Lalu terpisah gambar belakang dan gambar depan. Coba kalian pakai belanja masing-masing koin yang terpisah. Diakui tidak? Tidak. Tidak akan diakui karena itu dianggap tidak sah, tidak boleh. Jadi yang diakui adalah apa? Yang menempel jadi satu, yang tidak terpisahkan, tulisan 1000 di depan dan gambar yang di belakangnya. Demikian pula kita membaca kitab suci, pasti Roh Kudus akan membantu kita suka berdoa, suka berbicara kepada Tuhan. Demikian juga kalau kamu suka berdoa, itu otomatis suka membaca firman Tuhan. Jadi anak-anak, lakukanlah kedua hal ini. Kalau mau disebut sebagai anak Tuhan, kalau mau diakui oleh Tuhan, harus mencintai firman Tuhan dan berdoa, ya. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak, persiapkan persembahan kalian, minta tolong papa mama untuk ditransfer, ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sudah memuji kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan nasihat peringatan dari Tuhan, kita pun sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari langsung ajak anak-anak kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur melalui kehidupan Mary Jones, kami diingatkan bagaimana saat ini kami mendapat Alkitab dengan begitu mudah. Semuanya diawali oleh perjuangan anakmu Mary Jones. Tuhan, kami belum melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kami belum berkorban seperti Mary Jones. Kami mau belajar ya Tuhan, menghargai Alkitab yang sudah kami miliki. Kami mau mulai belajar merenungkannya. Kami mau mulai belajar membacanya dengan tekun. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Berkati kami agar kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, yang setia, yang tidak akan menyangkal Tuhan. Walaupun banyak kesusahan seperti masa COVID ini, kami tidak akan marah-marah kepada Tuhan. Kami tidak akan mengeluh, tetapi kami tetap menjalaninya dengan baik sambil tekun berdoa agar masa-masa COVID ini cepat pergi, cepat berlalu. Pemerintah negara kami bisa cepat mengatasi virus ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami. Kiranya Engkau tolong supaya kami semua tidak terkena virus ini. Tetapi jikalau ada yang kena virus, Tuhan tolong sembuhkan mereka, sehingga mereka cepat pulih kembali, sehat kembali ya Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita hari ini sampai di sini. Sampai berjumpa lagi pada minggu depan ya. Oke, Tuhan memberkati.